Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara mengisi pemutahiran data mandiri pada aplikasi MySAPK BKN, mulai dari riwayat ubah profil sampai dengan riwayat CLTN. Perlu saya ingatkan bahwa update data mandiri hanya dapat dilakukan untuk satu data terakhir, untuk satu data terbaru, kecuali pada riwayat SKP ini yang diinput data riwayat SKP 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan 2020. Kemudian riwayat keluarga ini bisa diinput lebih dari satu kali, dan riwayat CLTN. Selain ketiga riwayat itu hanya bisa dilakukan update data satu kali. Oleh sebab itu kami menghimbau dalam melakukan pengisian data di aplikasi MySAPK ini, silakan diisi dengan teliti, dengan lengkap dan akurat. Ke-12 riwayat ini semuanya harus berubah menjadi warna hijau. Kali ini saya akan coba mempraktekkan cara pengisian atau pemutakhiran data mandiri MySAPK BKN. Oke, langsung saja kita login. Kita masuk ke pemutakhiran data mandiri. Pilih unit verifikasi. Jika Bapak Ibu seorang guru, pengawas, penilik, atau yang berdinas di lembaga sekolah, silakan pilih dinas pendidikan. Teman-teman yang ada di PKM, di bawahnya dinas kesehatan, silakan pilih dinas kesehatan. Di sini saya pilih OPD saya, Badan Kepegawaian. Kita klik simpan. Lalu klik riwayat ubah profil. Di sini kita upload foto terbaru dengan memakai pakaian formal dengan format JPG, JPEG atau PNG, ukuran maksimal 500 KB. Di sini karena saya belum foto, jadi saya kosongi dulu. Jangan lupa nanti kalau sudah upload foto diklik simpan. Silakan lengkapi kontak pribadi Anda dengan mengisi alamat domisili, nomor telepon, nomor handphone, email dinas pribadi ini yang berekstensi .go.id. Jika Bapak Ibu tidak punya email yang berekstensi .go.id, silakan dikosongi saja. Jangan lupa klik simpan. Ya. Lengkapi juga data pendukung seperti nomor induk kependudukan, nomor KK, agama, lokasi kerja ini setingkat kecamatan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan berkantor di perkantoran Raci, berarti dipilih kecamatan Bangil, Pasuruan. Nomor akta kelahiran Bapak Ibu, nomor NPWP, tanggal NPWP ini bisa dilihat di kartunya ya. Kemudian nomor BPJS, nomor karis atau karsu dari pasangan kita, nomor taspen, tanggal taspen, silakan diisi, bisa dilihat di kartu taspen. Kemudian untuk nomor tapera. Untuk melihat nomor tapera, Bapak Ibu harus melengkapi data-data Bapak Ibu pada aplikasi sitara.tapera.go.id. Jika masih belum punya atau belum tahu, bisa dikosongi atau bisa dikosongi saja. Kemudian kelas jabatan ini bisa dilihat di Perbuk nomor 29 tahun 2021 tentang kelas jabatan. Baik, kita simpan.
Oke, kita kembali ke pemutakhiran data mandiri. Kenapa ini masih merah? Karena fotonya tadi masih belum saya upload. Nanti kalau ini sudah diupload akan berubah menjadi warna hijau. Sebagai contoh saja, nanti ini bisa dirubah lagi. Simpan. Nah, akan berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya kita update riwayat pangkat atau golongan. Silakan Bapak Ibu cek apakah pangkat dan golongan yang tertera pada MySAPK ini sesuai dengan kondisi pangkat atau golongan Bapak Ibu saat ini atau tidak. Jika sudah sesuai, silakan klik ubah data, silakan cek. Jika ada yang tidak sesuai, silakan disesuaikan, kemudian lanjutkan dan upload dokumen SKKP terakhirnya. Tapi jika ternyata data yang tertera pada aplikasi MySAPK BKN ini tidak sesuai dengan pangkat atau golongan Bapak Ibu saat ini, silakan klik tambah baru. Misalkan di sini di SAPK ini 2D, padahal Bapak Ibu saat ini sudah pegang SK 3A misalkan. Silakan tambah baru, pilih golongannya 3A, lalu jenis KP-nya apa, misalkan jabatan fungsional tertentu, masa kerjanya berapa, silakan diisi TMT-nya, silakan dilengkapi data-data yang ada di sini. Dan klik lanjutkan dan upload bukti dukungnya. Karena pangkat dan golongan di sini sudah sesuai, maka tinggal upload dokumen saja. Oke. Kita contohkan di sini, upload, berhasil, klik lanjutkan. Jangan lupa klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kirim. Kita lihat ke dashboard pemutakhiran data mandiri, sudah berubah dari merah menjadi hijau. Setelah kita melakukan update data riwayat ubah profil dan riwayat pangkat golongan, selanjutnya kita akan melakukan update data riwayat pendidikan. Silakan diklik, silakan dicek pendidikan terakhir yang tertera pada MySAPK ini apakah sudah sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu saat ini yang sudah diakui secara kepegawaian. Jadi misalkan yang tertera pada MySAPK ini masih ijazah, masih pendidikan SMA, sedangkan Bapak Ibu saat ini misalkan sudah S1 dan sudah diakui secara kepegawaian dengan bukti Bapak Ibu mempunyai SK pencantuman gelar atau sudah diakui pada SK pangkat terakhir. Jika sudah memegang bukti dukungnya tersebut, silahkan klik tambah baru, lalu pilih tingkat pendidikan, misalkan S1. Di sini jurusannya apa, nama sekolahnya, tahun lulus, silahkan dilengkapi kolom yang ada di sini. Pendidikan pertama ini artinya pendidikan saat Bapak Ibu diterima sebagai CPNS. Jadi kalau ini bukan pendidikan saat diterima CPNS, tidak perlu dicentang. Selanjutnya klik lanjutkan dan silakan unggah bukti dukungnya. Karena di sini pendidikannya sudah sesuai, masih loading. Karena di sini pendidikannya sudah sesuai, maka tinggal
lengkapi datanya. Cek. Kalau sudah sesuai silakan klik lanjut. Oke, nama sekolahnya silakan diisi. Klik lanjutkan, lalu upload ijazah dan transkrip nilai. Oke, seperti ini. Ini nama sekolahnya hanya contoh saja ya, bukan nama. Ini hanya contoh, tapi Bapak Ibu silakan isi nama sekolah yang sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Akan klik kirim. Akan berubah menjadi hijau. Setelah melakukan update data pada riwayat ubah profil, riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, selanjutnya adalah update riwayat jabatan. Silakan dicek apakah jabatan terakhir Bapak Ibu sudah sesuai dengan jabatan saat ini atau belum. Jika belum, silakan ditambah baru. Silakan pilih jenis jabatannya, isi UNOR-nya, TMT jabatan, TMT pelantikan jika ada, nomor SK, dan tanggal SK-nya. Lalu klik lanjutkan. Silakan upload bukti dukungnya. Di sini karena sudah sesuai, jadi saya akan klik ubah data. Sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu seorang pejabat eselon, silakan klik jabatan struktural. Di sini jabatan fungsional umum. Untuk UNOR ini silahkan isi UNOR di eselon 3-nya. Oke, sini jabatan fungsional umumnya apa? Sesuaikan dengan SK kelas jabatan. Jika Bapak Ibu adalah seorang CFU atau fungsional umum. Jika Bapak Ibu seorang CFT, silakan upload SK Japfumnya. Dan jika Bapak Ibu pejabat eselon, silakan upload SK jabatan strukturalnya. Jika tidak ada TMT pelantikan, dikosongin saja. Kita klik lanjutkan, upload dokumen bukti dukungnya. Lalu klik lanjutkan. Jangan lupa centang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kirim. Ada dua pilihan, lihat histori pengajuan dan kembali ke daftar riwayat. Coba kita lihat yang ini. Nah, di sini akan ditampilkan usulan perubahan riwayat yang telah Bapak Ibu update. Jadi kita pernah mengupdate riwayat golongan, pendidikan, dan jabatan. Ini bisa diklik. Ini detailnya ada di sini. Yang ada di usulan ini artinya menunggu proses verifikasi dan approval. Oke, sudah berubah dari merah menjadi hijau. Selanjutnya kita akan mengupdate riwayat peninjauan masa kerja. Di sini karena saya tidak pernah mengajukan peninjauan masa kerja, saya tidak punya bukti dukung SK-PMK, maka saya klik data riwayat PMK sudah sesuai. Demikian. Selanjutnya
kita input riwayat CPNS atau PNS. Klik ubah data, status kepegawaian PNS, nomor SK CPNS-nya silakan dimasukkan di sini sebagai contoh saja. Lalu nama jabatan yang mengangkat CPNS, nomor SK PNS-nya, nomor surat tanda tamat pendidikan dan latihan atau ikat prajab. Itu bisa dilihat di SK PNS. Jadi bisa dibuka SK PNS-nya Bapak Ibu. Di situ ada, di atas sendiri itu ada nomor sertifikat prajabnya. Lalu ada juga nomor surat dokternya. Oke, nomor pertek C2TH. C2TH ini artinya CPNS yang diangkat menjadi PNS lebih dari 2 tahun. Jadi CPNS ke PNS itu lebih dari 2 tahun. Jika tidak ada atau tidak lebih dari 2 tahun, silakan dikosongi saja di sini. Lalu kita upload SK PNS-nya. Di sini tertulis opsional. Kalau opsional ini artinya boleh diupload, boleh tidak. Tapi saran saya kalau SK PNS ini silakan diupload. SK CPNS, lanjutkan. Jangan lupa klik saya menyatakan bahwa data yang saya input ini benar. Kirim. Oke. Sudah hijau untuk di riwayat CPNS atau PNS. Selanjutnya kita akan melakukan update riwayat diklat atau kursus. Oke. Jika Bapak Ibu ASN mempunyai sertifikat diklat, kursus, workshop, atau seminar yang terbaru, bisa ditambahkan di sini dengan klik tambah baru. Pilih jenis diklatnya apa, workshop, diklat teknis, diklat fungsional, atau diklat struktural, silakan diklik sini. Lalu nama diklatnya apa, institusi penyelenggaranya apa, nomor sertifikatnya berapa, tahun diklatnya tahun berapa. Jangan lupa durasi jamnya ini juga diisi. Lanjutkan, lalu siapkan bukti dukung file sertifikat Anda. Karena di sini saya tidak punya diklat terbaru, jadi yang ini saja yang akan saya lengkapi datanya. Jenis diklat sudah betul, seminar atau workshop. Lalu tanggal mulai diklatnya ini silakan diisi. Upload file dokumen diklat. Oke. Lanjutkan. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Oke. Sudah hijau. Histori pengajuan bisa kita lihat di sini. Nah, ini statusnya menunggu verifikasi atau approval. Verifikasi dan approval harus dua-duanya ya,
harus diverifikasi oleh verifikator dan di-approve oleh approver. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan update data riwayat keluarga. Di sini ada 3 tab. Yang pertama orang tua, kedua pasangan, yang ketiga anak. Kita mulai dengan mengisi data orang tua. Silakan tambah baru. Jika orang tua kita PNS, silakan pilih PNS, lalu masukkan NIP-nya. Data akan muncul secara otomatis. Klik lanjutkan. Kemudian silakan upload data dukungnya. Jika bukan PNS, pilih bukan PNS. Oke, ini hanya contoh saja. Tanggal lahirnya silakan diisi, jenis dokumennya KTP atau KIA, nomor dokumen silakan diisi lengkap. Jenis kelamin, agama silakan dilengkapi. Statusnya hidup atau meninggal silakan dipilih. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana jika orang tua sudah meninggal cukup lama lalu tidak ditemukan data-data kependudukan seperti KK atau KTP, sehingga tidak bisa memasukkan nomor dokumen di sini. Padahal nomor dokumen ini tidak boleh kosong atau wajib diisi. Jadi Bapak Ibu silakan usaha dulu, cari dulu dokumen-dokumennya atau tanya ke saudara barangkali ada. Kalau sudah mentok tidak nemu, silakan ini diisi angka 1. Seperti itu tipsnya, tips dan triknya. Tapi usahakan dulu ya Bapak Ibu, usahakan dicari dulu dokumennya. Kalau sudah benar-benar mentok, baru ini dikosongnya atau diisi angka 1. Seperti itu. Klik lanjutkan. Upload dokumen KK ini sifatnya opsional, artinya bisa dilengkapi atau bisa tidak. Oke, ini saya kosongin saja. Lanjutkan. Jangan lupa klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kirim. Kembali ke daftar riwayat, kita klik lagi riwayat keluarga, kita lengkapi dengan data ibu, misalkan Oke. Oke. Kita sudah selesai input riwayat orang tua. Di sini tidak tampil karena statusnya masih usulan, menunggu diverifikasi dan di approve. Oke, kita lanjut mengisi data pasangan. Jika Bapak Ibu pernah menikah lebih dari 1 kali, silakan dimasukkan semua data pasangannya. Pilih suami atau istri ke 1 misalkan. Status pernikahannya apa? Cerai hidup atau cerai mati. Status pekerjaan pasangan, PNS atau bukan PNS, silakan dipilih. Lalu silakan lengkapi
datanya. Oke, tanggal lahirnya silakan diisi, identitasnya KTP, nomor identitasnya silakan dilengkapi. Oke, alamat tidak boleh kosong. Jika statusnya cerai hidup, silakan masukkan nomor akta cerainya. Oke, kemudian lanjutkan. Silakan upload bukti dukungnya, lalu klik lanjutkan. Nah, ini wajib ya, wajib diupload ya. Oke, saya kembali saja. Setelah pernah menikah lebih dari 1 kali, silakan masukkan data pernikahan yang kedua dan seterusnya seperti itu. Ini karena data pasangan sudah ada, jadi hanya saya lengkapi saja. Suami istri ke-1, status pernikahan menikah, status pekerjaan bukan PNS. Oke. Jika pasangan Bapak Ibu PNS, orang PNS, silakan klik PNS lalu masukkan NIP-nya, akan muncul datanya secara otomatis. Klik lanjutkan, kemudian upload bukti dukungnya. Tanggal lahir kan gini. Ini hanya contoh saja ya. Lanjutkan, lalu upload akte nikahnya. Belum di scan ternyata, kita ganti dengan ini saja. Oke, klik lanjutkan. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kirim. Oke. Setelah itu kita akan melakukan input data anak. Klik tab anak, silakan dicek anak yang ditampilkan pada aplikasi MySAPK ini apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau belum. Jika belum, misalkan di daftar anak ini masih kosong, bisa ditambah baru. Silakan pilih orang tua. Status anak ini penting ya Bapak Ibu. Status anak tiri, kandung atau angkat. Kemudian status pekerjaan anak. Jika PNS tinggal inputkan NIP-nya. Jika bukan PNS ya silakan lengkapi data-datanya. Oh ya, penting saya sampaikan di sini bahwa semua anak yang Bapak Ibu miliki silakan dimasukkan pada aplikasi MySAPK ini. Baik itu anak yang masih dalam satu kakak atau sudah pecah kakak. Kenapa? Karena anak ini kaitannya bukan hanya dengan tunjangan, tapi juga dengan ahli waris. Jadi silahkan lengkapi, masukkan semua anak yang Bapak Ibu miliki di daftar riwayat anak ini. Baik yang sudah menikah, sudah pecah kakak, atau masih dalam satu kakak. Silakan dimasukkan semua dengan dilampiri bukti dukung akte anak. Oke, ini kalau sudah diisi semua, klik lanjutkan. Oke, misalkan ini saya contohkan
Jika anak bapak ibu belum memiliki KTP, nomor dokumen bisa dicek pada KK. Di situ ada nomor identitasnya. Nomor aktenya silakan dilengkapi. Klik lanjutkan. Ini masih loading. Oh, ternyata ada yang belum diisi. Oke, lanjutkan. Silakan upload bukti dukungnya, akte anak bapak ibu. Oke, lanjutkan. Disclaimernya dicetak, klik kirim. Baik, kita masuk lagi ke riwayat keluarga. Jika di sini nama anak sudah sesuai, maka tinggal upload bukti dukungnya. Dilengkapi dulu datanya, orang tuanya, status anaknya, tanggal lahirnya silahkan, jenis dokumennya, nomor dokumen, nomor aktenya, statusnya silahkan dilengkapi. Upload bukti dukung berupa akte kelahiran. Oke, klik disclaimernya, kirim. Oke, kembali ke riwayat. Kita klik lagi riwayat keluarga. Kita lengkapi data anak yang kedua. Jika anak bapak ibu belum punya KTP, bisa dilihat pada KK bapak ibu. Di situ ada nomor identitas anak, silakan dimasukkan di sini. Oke, kita cek lagi ringkasannya apakah sudah betul. Kalau sudah betul, silakan klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Masih loading. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan, kenapa kok pada riwayat keluarga ini masih merah ya, padahal sudah diinput semua? Itu karena bapak ibu belum mengeklik data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai. Klik, lalu pindah ke pasangan, data riwayat keluarga atau pasangan sudah sesuai. Kemudian masuk lagi ke anak, klik data riwayat keluarga atau anak sudah sesuai.
Oke, masih merah. Coba kita ulangi lagi. Nah, ini dia sudah berubah menjadi hijau. Jadi pastikan pada tab orang tua diklik data sudah sesuai, di pasangan juga diklik data sudah sesuai, di tab anak juga diklik data sudah sesuai, baru akan berubah menjadi hijau. Baik, selanjutnya kita akan melakukan update riwayat SKP. Silakan dicek apakah SKP tahun 2020 dan 2019 sudah masuk atau belum. Kalau masih belum masuk di sini, silakan diklik tambah baru. Tapi karena di sini SKP saya sudah masuk 2 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2019, tinggal saya klik ubah data. Jenis jabatan sudah sesuai, jabatan fungsional umum. Lalu nilai SKP-nya silakan dicek. Data penilai PNS ini sesuaikan dengan dokumen SKP Bapak Ibu ASN. Data atasan penilai silakan dimasukkan. Oke, kalau sudah sesuai, klik lanjutkan. Tinggal upload dokumen SKP 2020. Lanjutkan, klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kembali ke daftar riwayat. Kita klik lagi riwayat SKP untuk melakukan input data tahun 2019. Silakan dicek. Oke, lalu klik lanjutkan. Upload file bukti dukungnya. Saya klik lagi, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Oke. Lalu kalau misalkan SKP Bapak Ibu tahun 2020 atau 2019 belum masuk di sini, silakan klik tambah baru. Pilih tahun, jenis jabatannya apa, lalu nilai SKP-nya silakan dimasukkan di sini. Dan status penilai, PNS, ASN atau P3K. Silakan dilengkapi data-data ini, lalu tinggal klik lanjutkan. Pastikan data SKP 2020 dan 2019 sudah dilengkapi dan bukti dukungnya sudah diupload, baru kita klik data riwayat SKP sudah sesuai. Kalau Bapak Ibu baru memasukkan yang 2020 saja, 2020 jangan diupload data riwayat SKP sudah sesuai. Nanti yang di sini akan berubah menjadi hijau. Kalau sudah berubah jadi hijau, tidak bisa lagi untuk melakukan update data atau input data yang 2019. Jadi pastikan SKP 2019 dan 2020 sudah diinput, baru klik data riwayat SKP sudah sesuai. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita akan melakukan update data riwayat penghargaan. Jika Bapak Ibu pernah memperoleh penghargaan selama menjadi ASN dan data pada riwayat penghargaan ini belum masuk, silakan tambah baru. Pilih jenis penghargaan, misalkan Satya Lencana. Tahun perolehannya silakan diinput, nomor surat keputusannya, tanggal SK-nya, lalu klik lanjutkan dan upload bukti dukungnya. Oke, jangan lupa
klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kiri, kembali ke daftar riwayat. Riwayat penghargaan sudah berubah menjadi hijau. Selanjutnya kita update data riwayat organisasi. Jika Bapak Ibu menjadi anggota organisasi atau pengurus organisasi dan belum masuk di sini, silahkan klik tambah baru. Lengkapi nama organisasi, jabatan dalam organisasi, nomor anggota, tanggal bergabungnya, tanggal selesai. Jika Bapak Ibu masih menjadi anggota atau pengurus aktif, tanggal selesainya bisa dikosongi. Lalu klik lanjutkan dan silakan upload bukti dukung berupa kartu anggota atau SK pengurus organisasi. Sebaiknya riwayat organisasi yang dimasukkan di sini organisasi yang mendukung bidang tugas Bapak Ibu. Contohnya jika perawat ya PPNI, kalau guru PGRI, itu silakan ditambahkan di sini. Kalau Bapak Ibu tergabung dalam organisasi tapi tidak punya bukti dukung, kartu anggota atau SK pengurusan, ya tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Silakan klik data riwayat organisasi sudah sesuai. Oke, dari merah sudah berubah menjadi hijau. Sekarang tinggal riwayat CLTN. Jika Bapak Ibu pernah mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan riwayatnya belum masuk di sini, silakan ditambahkan. Tapi jika Bapak Ibu tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara, silakan klik data riwayat CLTN sudah sesuai. Baik, warnanya sudah berubah menjadi hijau semuanya Bapak Ibu. Pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MySAPK ini dikatakan selesai jika ke-12 riwayat ini sudah berubah warnanya dari merah menjadi hijau. Ini berarti saya sudah selesai melakukan PDM. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.